Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 4. Materi apakah itu anak-anak? Ada yang tahu? Iya, betul, pintar sekali. Materi sehat itu penting. Pada materi ini, kita akan bersama-sama mencari tahu tentang peredaran darahku sehat. Sudah siap belajar? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bu Guru berharap agar kalian dapat. Yang pertama, mengidentifikasi organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tentang pengertian, bagian-bagian, dan ciri-ciri pantun dengan benar. Sekarang, mari kita mulai pelajaran pagi hari ini. Bu Guru punya cerita yang bagus sekali untuk kalian. Kalian mau tahu? Kalau begitu, mari bantu Bu Guru untuk bersama-sama membaca cerita berikut ini. Setelah membaca cerita ini, Bu Guru ingin bertanya, siapakah di sini yang punya kegemaran bermain sepeda? Apakah bersepeda termasuk olahraga? Iya, betul sekali. Dengan kita rajin bersepeda atau berolahraga, maka peredaran di dalam tubuh kita akan menjadi lancar. Coba simak video berikut ini. Kemudian tulislah organ peredaran darah manusia. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tema 4 yaitu tentang organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mulai dari yang pertama yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan, dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian-bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kiri. Kemudian ruang berikutnya pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Ruang ini disebut dengan serambi kiri. Ruang ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan katup jantung. Adapun katup yang dimaksud yaitu pada bagian ini. Ini merupakan katup jantung.
Katup bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis, sedangkan katup yang ini disebut dengan katup bicuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi organ-organ peredaran darah. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Pada gambar yang berwarna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen, sedangkan organ peredaran darah yang berwarna biru merupakan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang pertama, pada bagian ini disebut dengan bilik kanan yang berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Bagian ini disebut dengan bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bagian ini disebut dengan serambi kiri yang berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Pada bagian ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik atau vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung, dan pembuluh kapiler merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Berikut ini merupakan perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi berwarna biru dan pembuluh balik atau vena berwarna merah karena pembuluh nadi atau arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik atau vena kaya akan oksigen. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi, sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit dan tampak berwarna kebiru-biruan. Kemudian perbedaan yang kedua, pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga yaitu pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pembuluh arteri jika terjadi luka darahnya mengucur, sedangkan pembuluh vena jika terjadi luka darahnya menetes. Materi selanjutnya yaitu tentang proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang atau pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil, dan yang kedua peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Untuk lebih memahami bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Mulai yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Berikut ini merupakan gambar dari skema peredaran darah.
Adapun urutan peredaran darah kecil adalah mulai dari bilik kanan, kemudian arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan berakhir pada serambi kiri. Berikut ini merupakan skema dari peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2, memompa darah menuju paru-paru dan melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan menuju ke paru-paru. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan menuju kembali ke jantung, melewati vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan akan masuk ke serambi kiri. Nah, itulah proses peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar pada manusia. Adapun urutan peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai dari bilik kiri, kemudian melewati aorta, kemudian melewati arteri, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Adapun proses lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju seluruh tubuh dengan melewati arteri. Selanjutnya, setelah peredaran darah sampai di seluruh tubuh atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas atau vena cava superior dan vena cava interior atau vena bawah. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Nah, itulah proses peredaran darah besar pada manusia. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bahas bersama video yang sudah kita simak bersama-sama. Coba, apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Betul, yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh. Coba, kalau sekarang ada berapa sistem peredaran darah pada tubuh? Benar sekali, ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dalam sistem peredaran darah tubuh kita, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Untuk organ yang pertama yaitu adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Untuk organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut sebagai arteri, pembuluh balik disebut sebagai vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut sebagai aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Untuk organ yang ketiga yaitu adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida.
Nah, setelah kalian menonton video, membaca materi, dan menyimak penjelasan dari ibu guru, sekarang coba kalian tuliskan fungsi dari organ peredaran darah pada manusia. Sekarang kalian baca terlebih dahulu cerita berikut ini. Sudahkah kalian bacanya? Bagaimana menurut kalian cerita Siti dan teman-teman? Menarik atau tidak? Pada cerita yang Bu Guru sajikan ini, Siti dan teman-teman sedang mengikuti pembelajaran tentang peredaran darah manusia. Setelah mengikuti pelajaran tersebut, mereka sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku tebal, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Tahukah kalian apa itu pantun? Betul, pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Ciri-ciri pantun yaitu dalam satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Tiap baris pantun terdiri dari 8-12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan pantun juga memiliki rima atau sajak A, B, A, B. Lalu apa sih itu rima? Rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Contoh pantun. Bersama gadis kecil berbaju putih, jalan-jalan naik motor, pembuluh nadi membawa darah bersih, pembuluh balik membawa darah kotor. Rimanya adalah H, R, H, R. Untuk lebih lengkapnya, materi tentang pantun simak video berikut ini. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu pantun? Ya, pantun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu dan tiap baitnya atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, Dede, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada pengertian lain dari pantun, ya hampir sama ya, intinya sama. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Jadi setiap baitnya ada 4 baris serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang A, B, A, B atau A, 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 A. Ya, diingat-ingat adik-adik. Pantun itu merupakan jenis puisi lama dan tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang A, B, A, B atau A, 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 A. Apa itu sampiran dan isi? Nanti kita akan pelajari ya tentang sampiran dan isi. Bagian-bagian pantun. Di antara adik-adik ada yang tahu bagian-bagian pantun itu apa saja? Yuk kita belajar. Bagian-bagian pantun yang pertama ada sampiran. Dan yang kedua ada isi. Apa itu sampiran? Sampiran adalah 2 baris pertama pada pantun. Jadi sampiran itu berarti baris pertama dan baris kedua, itu namanya sampiran. Sampiran biasanya berkaitan dengan alam yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya, dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua, hanya sekedar mengantarkan rima atau sajak saja.
Selanjutnya isi. Apa itu isi? Isi adalah dua baris terakhir pada pantun. Jadi, dua baris terakhir itu artinya baris ketiga dan baris keempat. Pada pantun, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun tersebut. Isi pada pantun merupakan tujuan dari pantun tersebut, ya. Jadi isi itu merupakan tujuan, pesannya, pesan dari pantun tersebut itu apa untuk pembaca. Apa saja ciri-ciri pantun? Ada yang tahu ciri-ciri pantun itu apa? Yuk kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Adik-adik sudah belajar suku kata ya saat di kelas 3 atau kelas 4 ya. Jadi ciri-ciri pantun itu tiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak silang ABAB atau bisa juga AAAA. 4. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Ya, merupakan sampiran atau tumpuan, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Contoh pantun. Contoh pantun. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Tadi ciri-ciri pantun itu apa saja? Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Di sini ada berapa baris? Kita hitung ya. Enak benar tinggal di Batu Jajar itu merupakan baris pertama. Segar udaranya indah dan permai. Ini merupakan baris kedua. Lalu anak sekolah rajinlah belajar itu merupakan baris ketiga, dan agar cita-citanya kelak tercapai ini merupakan baris keempat. Jadi setiap bait terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Lalu ciri-ciri yang kedua apa adik-adik? Masih ingat? Kita masih pada contoh puisi yang pertama tadi ya. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi, setiap barisnya ini itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung yuk. Masing-masing baris ini ada berapa suku kata? Enak benar tinggal di Batu Jajar. Kita hitung di sini ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pada baris pertama ini terdiri dari 11 suku kata. Lanjut ke baris kedua, ada berapa suku kata di sini? Coba adik-adik hitung. Segar udaranya indah dan permai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 suku kata. Yuk, sekarang adik-adik hitung sendiri untuk baris ketiga ada berapa suku kata? Ya, ada 11 suku kata. Sekarang baris keempat. Adik-adik hitung. Ada berapa suku kata pada baris keempat? Ya, betul sekali ada 12 suku kata. Jadi, ini merupakan salah satu ciri-ciri pantun karena tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, tidak kurang dari 8 suku kata dan tidak lebih dari 12 suku kata. Lanjut, ciri selanjutnya
ya. Bersajak silang ABAB, rimanya ABAB maksudnya bagaimana? Contoh, pada baris pertama, enak benar tinggal di batu jajar. Ini ya rimanya yang di belakangnya, paling belakangnya ini batu jajar, ar ya. Kita misalnya ini rimanya A ya. Segar udaranya indah dan permai, ini ai. Berarti ini kan bukan, tidak sama dengan ini. Jadi kita tulis rimanya B. Selanjutnya, anak sekolah rajinlah belajar, sama seperti pada baris pertama. Jadi ini rimanya A ya, atau sajaknya atau rimanya A. Dan yang baris terakhir, baris keempat, agar cita-citanya kelak tercapai. Ini sama ya dengan ini, berarti ini rimanya B ya. Jadi pantun ini memiliki sajak silang A B ya. Adik-adik sudah tahu ciri-ciri pantun dan sudah tahu mana baris, mana sajak. Adik-adik, lalu bagaimana cara menentukan amanat pantun ya? Ini kakak punya contoh pantun. Kita baca bersama-sama. Burung merpati, burung dara, terbang menuju angkasa luas. Hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas ya. Kita lihat mana yang sampiran, mana yang isi. Tadi sampiran adalah baris pertama dan kedua dari pantun. Jadi baris pertama, burung merpati burung dara, itu baris pertama merupakan sampiran. Terbang menuju angkasa luas itu merupakan baris kedua. Baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Ya, diingat-ingat adik-adik, baris 3 dan 4 itu merupakan isi. Hati siapa takkan gembira itu merupakan baris ketiga. Jadi ini merupakan isi dari pantun. Karena aku telah naik kelas juga merupakan baris keempat, isi dari pantun. Kita tuliskan pada tabel di bawah ini ya. Di sini ada kolom sampiran, ada isi, dan ada makna pantun. Sampirannya tadi apa? Ini baris pertama dan kedua. Kita tulis lagi sampiran di kolom sampiran. Burung merpati, burung dara, terbang menuju angkasa luas. Lalu isinya pada baris ketiga dan baris keempat. Kita tulis lagi, hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas. Makna pantun itu dilihat dari isi pantunnya ini ya adik-adik. Maknanya dari hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas, berarti seseorang yang sangat gembira atau sangat senang karena dia naik kelas. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Seseorang yang merasa gembira atau senang setelah dia naik kelas. Jadi makna amanat pantun dari pantun tersebut ya, itu seseorang yang merasa gembira atau senang setelah naik kelas. Demikianlah video kali ini. Setelah kalian menyimak video yang sudah Bu Guru bagikan, sekarang coba kalian kerjakan soal yang ada pada slide di samping. Sudah selesai belum kalian mengerjakan? Sudah. Nah, kira-kira dari materi pertama sampai materi kedua, adakah yang ingin kalian tanyakan atau tidak? Jika tidak ada, kita lanjut mengerjakan evaluasi. Untuk mengerjakan evaluasi, silakan kalian klik link yang tertera pada slide berikut ini. Kalau sudah, maka akan terlihat slide seperti ini. Kemudian, setelah mempelajari materi ini, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil yang selanjutnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu contohnya dengan menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah seperti yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan kita juga bisa mengetahui pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Semoga kalian dapat menjadi generasi yang cerdas, rajin, dan terampil. Akhirnya pembelajaran telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.